2 periode udah cukup. Kenapa kok hanya 2 periode? Supaya kalau korupsi nanti sudah nggak menjabat lagi bisa diusut. Mendesak Jokowi untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden sebelum masa akhir jabatannya. Ya, lalu perjuangan darah dan nyawa apa yang sudah diberikan oleh Mulyono untuk bangsa ini sehingga dia harus dibela? Justru dengan akhir masa jabatannya dia meninggalkan beban kepada rakyat. Waktunya 5 menit dimanfaatkan, waktunya 5 menit. Habis ya, hanya sampai Monas. Hati-hati langkahnya.
your belongings and step carefully. Thank you. Pemberhentian berikutnya. Karen, periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Karen. Please.
ya, saya bukan gara-gara gagal nyalek ya bela Jokowi. Ini bukan bela Jokowi. Sekali lagi Anda tonton dengan baik acara apa hari ini. Ingat ya, bukan bela Jokowi. Oke, apa kabar kawan-kawan? Cek. Ayo cek. Semangat kawan-kawan. Hari ini sudah beredar isu gerakan 20 September pasukan berani mati bela Jokowi, betul? Tapi per tadi malam kami mendapatkan konfirmasi yang valid A1 bahwa itu tidak terjadi. Entah karena takut atau memang settingannya seperti itu untuk memancing massa, di mana salah satu skenario adalah untuk memancing kerusuhan sehingga Jokowi akan mengeluarkan dekret yang akan menunda pelantikan presiden yang baru. Cek 1, 2, 3. Jadi kembali teman-teman, hari ini justru kita ingin membuktikan kepada teman-teman kita dan seluruh rakyat Indonesia bahwa isu G20 adalah main-mainan para elit. Dan kita hari ini muncul bukan karena terpancing isu tersebut. Karena kita punya sikap tersendiri. Saya ingin mengingatkan teman-teman, sekedar mereview, hari ini tanggal berapa? 22 September. Mungkin teman-teman belum sadar, terutama yang di luar sana ya. Saya hanya ingin mengingatkan, 2024 3 kali, dan ini adalah momentum ketiga kalinya tanggal 22. Pertama adalah 22 April ketika kita rame-rame mengawal putusan MK, betul? Yang hasilnya sangat mengecewakan, betul? Tidak sesuai dengan amanat rakyat. Dan hari ini akan disuarakan suara amanat rakyat. Kedua, pada tanggal 22 Agustus bulan lalu di gedung DPR MPR, betul? Di mana kita mencoba menghentikan langkah Presiden Jokowi yang mencoba menggolkan UU Pilkada supaya anaknya yang kedua boleh menjadi calon gubernur di DKI Jakarta ini. Dan berhasil kita kalahkan, betul? Teman-teman rumah saya, semangat! Semangat! Merdeka! Merdeka! Jadi kita jangan pernah mau mengalah untuk sebuah kebenaran. Dan hari ini 22 September 2024, ketiga kalinya kita tanggal 22 untuk berkumpul menyuarakan suara rakyat agar para elit juga dapat mendengar bahwa cukup permainan mereka semua. Karena semua akhirnya pada akhirnya nanti akan kong kali kong dan bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi kursi dan sebagainya. Ini saatnya rakyat seperti kita, termasuk teman-teman yang nonton di live sekarang, supaya bisa melihat dengan jernih bahwa sudah saatnya masyarakat bersatu, masyarakat sipil bersatu untuk tidak diperbudak oleh para elit politik, untuk tidak diperbudak oleh kekuasaan, untuk tidak menyerah atau takluk kepada kekuatan militer yang memiliki tanda-tanda yang sama seperti rezim Orde Baru dulu. Saya, Bram Kevin, aktivis 98, mahasiswa 98, menyaksikan beberapa tanda-tanda militeristik yang sedang dimainkan di era Jokowi. Mirip dengan yang terjadi pada zaman Orde Baru. Kebebasan pers terancam. Wartawan yang mengungkap kasus di Medan dibunuh sekeluarga. Tapi sampai hari ini kasusnya belum dibuka. Kebebasan pers ya.
Waktu zaman Soeharto, Tempo sempat dibredel, beberapa media dibredel, dilarang terbit. Sekarang seperti itu. Lalu belum lagi tuntutan reformasi yang lain mengenai cabut dari fungsi ABRI. Waktu di awal reformasi, dua fungsi ABRI yaitu keamanan dan politik. Kami menolak fungsi politiknya, dan itu sempat berjalan di awal reformasi. Tapi sekarang kita mensinyalir mulai jabatan-jabatan strategis politik sipil itu diduduki oleh militer, dan ini harus diwaspadai bersama. Di rezim Jokowi ini pun terjadi. Bagaimana dengan rezim selanjutnya? Maka kita harus kawal dengan baik-baik, kawan-kawan sekalian. Kami hanya sekedar mengingatkan bahwa peristiwa hari ini adalah konvensi rakyat sebagai awalan yang kami sendiri berharap kegiatan ini akan berlangsung tiap tahun. Bukan cuma di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia ada konvensi rakyat untuk mengawal pemerintahan selanjutnya. Karena tahun ini adalah tahun politik, bukan hanya pilpres, tapi pilkada serentak juga di beberapa kota. Maka kami dari Panitia Konvensi Rakyat di Jakarta menghimbau kepada segenap bangsa Indonesia untuk peduli, untuk melek politik, untuk tidak menyerahkan hidup Anda dengan mekanisme formal yang ada, tetapi mari bersama-sama dengan kami sebagai kekuatan sipil independen untuk mencoba mengkolaborasikan semua kekuatan yang ada di masyarakat sipil supaya kita bisa mengawal. Jangan sampai terjadi Jokowi berikutnya. Setuju kan kawan? Jangan sampai terjadi pemimpin-pemimpin yang memanipulasi rakyat, tetapi akhirnya ketahuan belangnya ketika di ujung-ujung masa pemerintahannya. Kita tidak mau terjadi lagi dengan kasus Jokowi yang kedua. Setuju? Maka pemerintahan selanjutnya, pemerintahan Presiden Prabowo, kita pun bertanggung jawab untuk mengawal itu. Kita pun bertanggung jawab untuk bisa mengawal, karena beliau latar belakangnya adalah militer yang juga diduga terlibat dalam peristiwa penculikan aktivis 98. Tapi inilah politik, kenyataannya harus kita hadapi. Bagaimana caranya supaya dengan pemerintahan beliau kita berkontribusi mengawal dan menjaga koridor demokrasi yang sehat yang sudah mulai dirusak oleh Jokowi. Kita masih berharap semoga Pak Prabowo akan mencoba memberikan terobosan yang baik. Kalau tidak, maka inilah konvensi rakyat fungsinya. Disinilah fungsinya konvensi rakyat akan bersuara dan berkonsolidasi dari Sabang sampai Merauke. Betul kan kawan? Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan manifesto politik konvensi rakyat tahun 2024. Manifesto politik konvensi rakyat 2024. Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak proklamasi kemerdekaannya 17 Agustus 1945 telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa, sekaligus konstitusi tertinggi untuk menjadi panglima dalam pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang teratur dan berperaturan yang sehat. Namun dalam perjalanannya, Indonesia telah mengalami gejolak politik yang berujung pada pelanggaran konstitusi dan hak asasi manusia berkali-kali. Di penghujung abad 21, terjadi gerakan reformasi 1998. Berawal dari gerakan mahasiswa, di kampus-kampus berkembang menjadi gerakan rakyat secara menyeluruh yang tidak puas dengan penyelenggaraan negara oleh rezim otoriter Orde Baru Presiden Jenderal Soeharto yang telah berjalan sekitar 32 tahun. Pada saat gerakan reformasi 98, mahasiswa dan rakyat tidak puas dengan hasil pemilu rekayasa tahun 1997 yang memenangkan Golkar secara mutlak kurang lebih 80% suara, yang disusul dengan pembentukan kabinet Presiden Jenderal Soeharto yang syarat akan nuansa korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. Kondisi ini menimbulkan ketidakstabilan politik
Gerakan Reformasi 98 menuntut 1. Adili Soeharto dan kroni-kroninya. 2. Laksanakan amandemen UUD 1945. 3. Hapuskan dui fungsi ABRI. 4. Laksanakan otonomi daerah seluas-luasnya. 5. Tegakkan supremasi hukum. 6. Ciptakan pemerintah yang bersih dari KKN. 7. Menegakkan kebebasan pers. Itu tuntutan reformasi ya kawan-kawan. 26 tahun berlalu, belum semua tuntutan reformasi 98 ini dapat dipenuhi oleh pemerintah, walaupun sudah berganti presiden sampai 5 kali. Yang terakhir, rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo justru disinyalir malah mengulangi kejahatan politik rezim Orde Baru Soeharto selama 2 periode pemerintahannya 10 tahun, khususnya menjelang akhir masa jabatannya 19 Oktober 2024. Rezim Presiden Joko Widodo patut diduga telah melakukan berbagai pelanggaran hukum, menginjak-injak konstitusi, merusak demokrasi, diantaranya intervensi pemilu, intervensi partai, politik dinasti, dan sebagainya, mengeksploitasi ekonomi, mengeksploitasi dan merusak alam, hingga memanipulasi rakyat melalui upaya-upaya pembodohan secara terstruktur, sistematis, masif, dan melawan hukum, baik secara ekonomi, terutama melalui bantuan sosial, pencitraan palsu dengan turun langsung ke masyarakat, dan penyalahgunaan kekuasaan. Rusaknya demokrasi oleh karena intervensi Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2024 dengan melakukan rekayasa pemenangan Pilpres demi anaknya Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden, sehingga Pilpres 2024 menjadi pemilu terburuk sejak reformasi 98 ini, maka perlu dilakukan evaluasi kolektif rakyat atas penyelenggaraan negara oleh rezim Presiden Joko Widodo. Sekaligus rakyat mengawal dan mengawasi pemerintahan baru di mana calon Presiden Jenderal Prabowo Subianto yang akan dilantik pada 20 Oktober 2020. Melawan oligarki, melawan dinasti politik rezim Jokowi. Teman-teman, tadi sudah panjang lebar dipaparkan orasi teman kita Bram Kevin Manalu. Saya hanya menambahkan sedikit saja. Intinya, kita sangat prihatin kondisi bangsa negara kita ini rusak parah. Baik itu sistem demokrasi, konstitusi yang terjadi akibat Pilpres kemarin, yang akhirnya menghasilkan presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, putra Presiden Joko Widodo. Teman-teman, kita sebagai rakyat Indonesia sebenarnya gimana gitu ya, perasaannya itu teraduk-aduk. Bagaimana mungkin seorang Gibran Raka Buming Raka tahu-tahu bisa menjadi cawapres dan tahu-tahu bisa menjadi wapres. Sebentar lagi dia akan dilantik bersama presiden terpilih, Presiden Prabowo Subianto. Mungkin kalau hanya Prabowo yang dilantik, saya pribadi mungkin ikhlas. Tapi karena ada di situ Gibran Raka Buming Raka, saya pribadi itu tidak ikhlas. Saya pribadi sedih, malu. Kenapa? Fakta membuktikan, gara-gara dia Ketua MK dicopot pamannya sendiri. Gara-gara dia Ketua KPU juga kena sanksi pelanggaran berat karena meng-ACC tanpa prosedur PKPU yang benar. Gara-gara keluarga Jokowi juga berlanjut terus sampai kemana-mana. Kita tahu sama tahu waktu Pilpres kemarin ada banyak PJ gubernur, PJ bupati terindikasi kuat turut mensukseskan yang seharusnya netral akibat cawe-cawe yang dibunyikan, yang disuarakan oleh Bapak Presiden Joko
APBN terasa tidak nyaman. Ada banyak gelontoran bansos yang nggak jelas. Jelas-jelas ada Menteri Sosial tidak difungsikan. Tahu-tahu Muhadjir Effendi, Menko PMK, tahu-tahu Ketua Bappenas ikut terlibat. Yang bukan domainnya mengurusi bansos, mengeluarkan bansos. Belum lagi sumber keuangannya itu tidak jelas. Pelaksanaannya nggak jelas. APBN seperti diacak-acak oleh kekuasaan rejim Jokowi akibat Pilpres. Tentu demi siapa? Nggak mungkin hanya demi Prabowo. Tapi pasti demi putra mahkota Gibran Raka Buming Raka. Sehingga oleh karena itu tadi makanya saya bilang saya tidak ikhlas. Saya mau tanya teman-teman, kalau nanti terjadi pelantikan presiden, lalu Gibran Raka Buming Raka tetap dilantik menjadi wakil presiden, terima nggak? Terima nggak? Terima nggak? Saya yakin pasti rakyat sebagian besar tidak menerima, kecuali bapak-bapak polisi. Kalau bapak-bapak polisi cuma melaksanakan pengamanan saja. Tapi kalau ditanya hati nurani mereka atau keluarga besar mereka, saya yakin mungkin juga mereka berontak. Karena saya tahu banget bahwa bapak polisi berpendidikan dan rajin belajar, melihat, dan bergaul dekat dengan rakyat. Tapi apa boleh dibuat? Mereka dalam pungkungan kekuasaan sehingga mereka harus menerima saja. Kitalah rakyat yang sedikit ini yang berdiri di sini harus berani menyuarakan kebenaran demi tetap tegaknya NKRI, demi tetap tegaknya demokrasi dan konstitusi yang benar. Puncaknya kemarin tahu-tahu ada Mahkamah Agung. Ada Mahkamah Agung merekayasa konstitusi sehingga bisa menjadikan putra bungsunya Presiden Joko Widodo nanti mencalonkan diri. Dan akhirnya itu juga di ACC. Dengan lahirnya PKPU oleh KPU. Tapi mujizat Tuhan terjadi. MK yang tadinya masuk angin, MK yang tadinya sudah nggak tahu harga dirinya, tahu-tahu menetapkan putusan untuk menolak apa yang sudah diputuskan Mahkamah Agung itu. Bahkan tak terduga ada permohonan untuk meninjau kembali persyaratan pendukungan suara untuk calon yang maju di Pilkada 2024 ini, baik itu dari Partai Buruh maupun Partai Gelora. Secara tak terduga akhirnya di ACC. Dan berdasarkan itulah akhirnya saat ini Pilkada yang tadinya sudah sangat tercium bau-bau rekayasa. Rekayasa kelompok-kelompok, lagi-lagi kelompok rejim kekuasaan Jokowi. Akhirnya Pilkada ini kembali bisa berjalan sebagaimana yang pantas. Dan kita bersyukur suasana Pilkada tidak seperti suasana Pilpres lagi. Kita bersyukur kepada MK yang baru, yang sekarang berani bersikap. Walaupun di ujungnya tahu-tahu lagi-lagi rejim kekuasaan mencoba merekayasa demokrasi melalui melahirkan RUU revisi Pilkada untuk mematahkan putusan MK itu. Tapi akhirnya people power terjadi hanya dalam beberapa jam. Aksi massa terjadi di seluruh Indonesia. Mahasiswa turun ke jalan, buruh turun ke jalan. Bahkan artis juga turun ke jalan menolak RUU Pilkada itu. Dan akhirnya RUU Pilkada itu mati. Sehingga Pilkada sekarang bisa diikuti oleh parpol-parpol yang pantas untuk itu. Dan kita mendukung Pilkada ini agar supaya Pilkada ini berjalan betul-betul dengan aman. Dan kita tentu berharap bapak-bapak polisi akan mengawal itu dengan baik.
Bapak-bapak polisi tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Jangan mau ditekan, jangan mau diarahkan oleh oknum-oknum yang mengaku dari istana, dari ring 1 Jokowi, dari ring 1 sana sini. Jangan mau. Kami akan bersama bapak-bapak polisi selama bapak-bapak polisi konsisten melaksanakan sumpahnya sebagai Bayangkara. Teman-teman, apakah teman-teman semua yang ada di sini ada yang datang dibayar atau diamplopin atau dijanjikan nasi bungkus? Apakah saudara datang dengan ikhlas? Betul? Betul. Ya, kita bukan bagian dari kelompok-kelompok bayaran, masa-masa bayaran, tidak. Kita semua datang ke sini atas dasar panggilan hati nurani. Itulah sebabnya kita semua tetap semangat membela bangsa kita. Nggak ada tujuan lain. Kita hanya mau bangsa kita ini sehat, maju, damai. Walaupun saat ini kita harus menanggung resiko utang negara kita bertambah sekitar kurang lebih 10.000 triliun dalam pemerintahan Jokowi. Untuk itulah kita betul-betul mau kedepannya kita bangsa Indonesia betul-betul sehat, semangat, maju bersama untuk membayar cicil utang yang dibuat rejim Jokowi ini. Kalau 10.000 triliun dibagi satu orang, kurang lebih 300 juta rakyat Indonesia. Berapa? Berapa? Besar. Itulah resiko kita yang harus kita tanggung. Saya tidak tahu apakah saya sanggup mencicilnya. Karena saya sendiri bayar pajak ke negara gak seberapa. Karena memang uang saya gak seberapa, harta saya gak seberapa. Paling-paling saya bisa berdoa supaya anak saya penghasilannya meningkat, supaya bisa bayar pajak lebih banyak ke negara ini. Kemarin Bapak Heru, Gubernur, PJ Gubernur DKI, menyuruh saya bayar pajak rumah yang tadinya sudah digratiskan oleh Gubernur Ahok. Tidak apa-apa, langsung saya bayar. Saya sudah bayar 2 bulan yang lalu. Karena saya tahu kas negara kosong, kas Pemprov kosong, akibat proyek-proyek Presiden Joko Widodo, baik itu KN dan lain-lain. Tapi sudahlah, yang lalu sudah berlalu. Sekarang kita semangat untuk hidup Indonesia yang baru. Semoga bangsa kita tidak lagi pernah mau tertipu dengan yang mencela-mencela, dengan yang pura-pura masuk gorong-gorong. Kita mau memilih pemimpin, para gubernur, bupati, wali kota sekarang betul-betul orang yang punya niat bersih untuk membangun provinsinya, kabupatennya, kotanya. Sudah cukuplah. Cukuplah diperdaya bansos, diperdaya BLT, diperdaya amplop yang gak jelas. Jangan pernah mau. Jangan pernah mau tolak kalau ada serangan pajak dan lain-lain. Kita pastikan walaupun kita miskin, kita terhormat. Kita pastikan kita mewariskan kepada anak cucu kita hidup kita bersih. Jangan pernah tercatat dalam sejarah, apalagi medsos sangat terbuka 24 jam. Kalau kita orang tuanya pernah terlibat cawe-cawe politik yang tak sehat, hanya karena sedikit rupiah, sedikit beras, dan yang lain itu. Saya kira demikian orasi singkat dari saya. Saya dari Grand SKM, warga masyarakat Kemayoran, RT 10 RW 6 Kebon Kosong, Jakarta Pusat. Semangat berjuang, merdeka! 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 Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas. Gimana mau perang kalau panas dikit udah pada mojok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Merdeka! 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 Teman-teman semua, makasih ya yang udah mau hadir ke Tugu Proklamasi ini. Teman-teman tahu gak sih kenapa kita bisa ada di sini? Ya kan?
berawal dari adanya narasi, gitu kan? Adanya narasi yang katanya beredar di pemberitaan di media sosial, pasukan siap mati membela Jokowi. Sumpah, gue pengen ngakak sih, denger narasi itu semua, gitu ya. Nah, dengan adanya narasi pasukan siap mati pembela Jokowi, maka kami sepakat Barisan NKRI mengadakan juga aksi di sini. Kami ingin menunjukkan bahwa kami real ada, bahwa kami nyata ada, bahwa kami adalah sesungguhnya pasukan siap mati membela NKRI. Karena selama ini yang gue tahu nih ya, jujur aja gitu ya, di negara-negara manapun selalu bilang siap mati membela kedaulatan negaranya, membela rakyat, membela keutuhan negaranya, bukan membela personal. Apalagi personal yang dibela ini, si Mulyono, kita udah sama-sama tahu rekam jejaknya, sepak terjangnya dia seperti apa. Apa yang harus dibela? Apakah Mulyono yang sudah memerdekakan bangsa ini sehingga dia harus kita bela? Tidak. Apakah si Mulyono yang sudah melahirkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45? Tidak. Apakah Mulyono yang sudah menciptakan Bhinneka Tunggal Ika? Tidak. Ya. Lalu perjuangan darah dan nyawa apa yang sudah diberikan oleh Mulyono untuk bangsa ini sehingga dia harus dibela? Justru dengan di akhir masa jabatannya, dia meninggalkan beban kepada rakyat dengan hutang yang cukup fantastis, dengan kebijakan-kebijakan konyol yang dia buat. Ya dong, contoh, ya kan, anak remaja diperbolehkan pakai kontrasepsi. Ya dong, itu artinya apa? Bahwa Mulyono ingin merusak generasi muda. Seharusnya alat kontrasepsi itu bisa digunakan kepada orang yang sudah menikah, bukan yang belum menikah. Tapi kenapa sekarang undang-undangnya diperbolehkan? Artinya dia ingin merusak anak bangsa negeri ini. Karena apa? Salah satu kunci suksesnya suatu negara adalah di tangan generasi mudanya. Dengan dia mengizinkan menandatangani ya dong undang-undang mengenai alat kontrasepsi kepada remaja, ya sudah, selesai itu generasi muda. Mudah-mudahan generasi muda bisa mendengar, tidak menganggap ini sebuah hal yang baik ya. Ini sebagai bukti Mulyono ingin menghancurkan generasi muda. Dan baru-baru ini dia menandatangani juga nih undang-undang Perpu ekspor pasir. Semiskin inikah Indonesia, kawan-kawanku? Semiskin inikah negara kita? Sampai kita harus menjual pasir laut ke luar negeri. Sampai kita harus mengekspor pasir ke luar negeri. Apakah kita semiskin ini? Mana Indonesia yang katanya negara yang kaya akan sumber daya alam? Mana? Kok sampai kita harus menjual, mengekspor pasir laut? Setelah saya baca, saya cari tahu sisi positif dan negatif dari mengekspor pasir. Ternyata lebih banyak negatifnya, lebih banyak kerugiannya untuk bangsa ini, untuk bumi ini, untuk alam ini. Ya, alasan-alasan bullshit yang dikatakan biar begini begitu itu bullshit semua. Tapi balik lagi, hanya ingin mengeruk uang rakyat, hanya ingin mengeruk hasil bumi Indonesia untuk mereka, tangan-tangan kapitalis dan oligarki. Aneh gak sih? Apakah orang seperti Mulyono layak kita bela? Hah? Apakah layak? Soekarno pun jelas dia presiden pertama Indonesia. Jelas dia yang sudah berperan mengorbankan jiwa, raga, keluarganya semuanya untuk bangsa ini merdeka. Gak ada tuh sampai bela pasukan siap mati bela Soekarno, gak pernah gue denger. Kok tiba-tiba ada pasukan siap mati bela Jokowi? Woi, buat kalian
kalian yang menarasikan, yang mengatakan diri kalian pasukan siap mati bela Jokowi. Gue Novi Bulen nantangin kalian. Hadapi kita pasukan siap mati bela NKRI. Karena yang kita jaga, yang kita dukung adalah kedaulatan negara ini. Keutuhan negara ini, bukan personal, apalagi Mulyono yang ternyata selama 10 tahun ini dia berkuasa, ingin membangun dinasti politiknya melalui tangan-tangan anak karbitannya, ya dong, si Fufu Fafa, ya dong, si Kaesang Panyuksep, si Kahiyang, si Bobby yang lewat-lewat mereka. Bahkan cucunya aja udah di-endorse lewat buku tulis. Apalagi namanya, kalau bukan dinasti politik. Saya ingin menjelaskan, kalau ada yang bilang Pak SBY juga dinasti politik dengan AHY-nya ketua umum partai, Mbak Puan juga dinasti politik, Bu Mega. Hello, pernahkah SBY Ibu Megawati ketika masih menjabat sebagai presiden, dia mengusulkan, dia mengizinkan anaknya untuk mencalonkan diri menjadi wakil presiden atau apapun itu? Pernah tidak? Ya. Adanya Mbak Puan, adanya AHY, setelah Pak SBY lengser, setelah Ibu Megawati lengser. Tapi Jokowi, dia masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia tanpa malu-malu. Dia sodorkan anaknya untuk maju menjadi wakil presiden dengan cara memperkosa demokrasi, mengangkangi konstitusi. Betul? Apakah kita harus diam? Saya adalah diehardnya Jokowi. Ya, banyak orang yang mengenal saya bahwa saya adalah pembela Jokowi selama ini. Tapi saya setia tegak lurus bukan sama Jokowi pada saat itu, tetap setia tegak lurus saya pada kebenaran dan keadilan. Ketika Jokowi sudah keluar dari narasi kebenaran dan keadilannya, ketika Jokowi sudah merusak marwah demokrasi, membunuh cita-cita reformasi, apakah saya harus tetap menjadi pendukungnya? Tidak, karena logika saya masih waras, karena saya masih memiliki hati nurani, dan saya bukan bagian dari kalian para penjilat-penjilat Jokowi, para pecundang Jokowi. Kalian hanya sibuk memikirkan jabatan komisaris, jabatan ini itu, menteri dan lain-lain, tanpa kalian memikirkan bagaimana nasib bangsa ini, bagaimana nasib rakyat ini, yang saat ini semua serba mahal, semua serba melonjak. Apa kabar Indonesia? Masih mau bilang bahwa Indonesia baik-baik saja? Bullshit, Indonesia baik-baik saja. Apanya yang baik-baik saja? 22 Agustus kemarin, ya, sebulan yang lalu, apa yang terjadi di DPR RI sebagai bukti nyata bahwa Indonesia tidak baik-baik saja, bahwa Indonesia dalam keadaan darurat. Ulah siapa? Ulah si Mulyono. Kenapa? Karena dia sebagai orang penguasa, sebagai orang nomor 1 di negeri ini, sebagai penguasa di negeri ini, seolah buta dan tuli melihat situasi di negeri ini. Contoh simpel yang baru banget terjadi. Jumat kemarin ada penutupan PON. Ya dong. Penutupan PON itu adalah suatu acara kenegaraan. Tetapi si Mulyono lebih mementingkan menghadiri pernikahan anak Ibu Khofifah, Gubernur Jatim, dan juga calon Gubernur Jatim, dan bagi-bagi bansos sebelumnya di pasar. Apakah pernikahan anak Ibu Khofifah lebih penting daripada negara ini, bangsa ini? Kenapa Jokowi tidak mendahulukan menutup PON di Sumatera Utara? Kenapa dia lebih mementingkan pernikahan anak Ibu Khofifah dan bagi-bagi bansos? Ya maklumlah, kan mau pilkada, dia harus turun lagi dong. Ternyata tangan-tangan Jokowi nggak mampu, yang akhirnya mengharuskan Jokowi juga turun langsung. Kenapa dia harus menghadiri pernikahan Ibu Khofifah? Kalian pahamlah, Ibu Khofifah itu didukung sama siapa? Siapa di belakangnya? Partai-partai apa saja? Sehingga makanya Jokowi lebih membela, mementingkan datang ke pernikahan Ibu Khofifah, di anaknya Ibu Khofifah,
dibandingkan penutupan PON di mana negara ya melihat PON yang diselenggarakan di Sumatera Utara. Sementara emang pernikahannya anak Ibu Hovifah ditayangin gitu di seluruh dunia di media luar? Enggak. Tapi PON itu tayang di media luar. Apa yang sudah dilakukan itu udah contoh nyata bahwa Jokowi bullshit kalau dia peduli akan nasib bangsa ini. Dia sama sekali tidak memiliki kepedulian terhadap bangsa ini. Dia hanya sibuk pencitraan, ya. Dia hanya sibuk membangun dinasti politik. Berawal dari gorong-gorong ternyata garong. Itulah Mulyono. Oke, merdeka! Start Bowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kita ada di sini. Kenapa kita ada di sini? Ya, karena kita ingin menyuarakan suara kita agar sampai kepada orang-orang yang mendengarnya. Saya sedikit mau mengkritisi kebijakan pemerintah saat ini, di mana bagaimana bisa ketika si presiden ingin menjadikan anaknya yang belum berusia 40 tahun jadi wakil presiden dengan cara merubah undang-undang tata cara pencalonan Wapres, usianya diturunkan. Begitu juga ketika ingin mencalonkan Kaisang menjadi cagup DKI, undang-undangnya yang semula usianya sekian diturunkan menjadi 30 tahun. Untung si Kaisang itu lahirnya bulan Desember sehingga nggak bisa nyalon. Jadi yang baca KTP-nya kurang teliti, hanya baca tahunnya saja. Di tahun ini dia usianya 30 tahun. Padahal Desember ternyata salah baca itu MK-nya, sehingga tidak bisa mencalonkan. Makanya mau dirubah oleh DPR agar si Kaisang bisa mencalonkan. Alangkah tidak bagusnya seorang presiden yang membuat peraturan supaya anaknya di usia sekian jadi pejabat bisa. Coba kalau nanti presiden yang akan datang, anaknya baru berusia 10 tahun, akhirnya dia membuat MK, membuat aturan untuk calon bupati usia 10 tahun boleh. Apa nggak parah gitu? Atau anaknya baru SMP, tiba-tiba terjadi pemilihan gubernur, akhirnya si presiden tadi menekan pihak MK juga pihak KPU untuk menerima pendaftaran calon gubernur itu usianya 15 tahun. Karena si anak presiden baru berusia 15 tahun. Ini kan hancur semua undang-undang nanti. Jadi disinilah kenapa ketika seorang menjadi calon gubernur, menjadi calon bupati, menjadi calon wali kota, itu usianya minimal katakan 40 tahun. Supaya itu tadi, supaya tidak terjadi nepotisme yang geblas-blasan. Karena anaknya 15 tahun pengen jadi bupati, dibuat undang-undang. Wah, calon bupati 15 tahun boleh. MK yang menjadikan, didukung KPU. Hancur semua nanti. Kalau presiden-presiden yang akan datang membuat peraturan-peraturan begitu, bubar nanti negaranya. Jadi kerajaan lagi nanti. Di sini saya tidak setuju dengan sebuah kebijakan-kebijakan di mana presiden ataupun pejabat MK dan sebagainya membuat peraturan perubahan itu dalam tempo cepat untuk mengegulkan seseorang menjadi cagup, menjadi cawapres. Karena peraturan itu akan berlaku sepanjang sebelum peraturan itu dirubah. Jadi ketika peraturan itu belum dirubah, nanti di tahun-tahun berikutnya akan berjalan terus. Jadi ini bahayanya. Ketika seorang presiden bisa berubah, di mana cagup itu ketika anaknya usia 15 tahun jadi cawapres bisa gitu kan. Wah, peraturan menjadi cawapres cukup 15 tahun, nggak bisa. Kacau nanti. Inilah perlunya sebuah batasan usia ketika seorang menjadi cawapres atau menjadi gubernur, paling nggak dia sudah punya pengalaman
untuk memimpin sebuah departemen, untuk mengelola keuangan negara, untuk mengelola hal-hal yang sangat penting, mensejahterakan orang banyak. Karena ketika orang baru berusia 30 tahun, itu belum punya pengalaman apa-apa. Rata-rata belum punya pengalaman apa-apa. Karena apa? Baru memulai kerja rata-rata itu. Baru memulai kerja gitu. Jadi pedagang juga baru mulai pedagang. Jadi pegawai negeri juga baru mulai. Jadi belum punya pengalaman memanajemen uang dalam jumlah banyak, membangun apapun yang menjadi fasilitas negara belum bisa. Disinilah perlunya pembatasan usia untuk calon bupati, calon gubernur, calon wali kota, calon wakil presiden. Itu jadi saya tidak setuju adanya perubahan di mana usia seorang menjadi cawapres, menjadi cagup hanya sesuai dengan siapa yang mau diajukan. Saya menolak itu. Itu yang perlu ditekankan. Kedua, pembangunan IKN itu bagus, tetapi jangan dipaksakan. Harus selesai tahun ini, tidak bisa. Berjalan sesuai keadaan aja dengan anggaran yang ada. Bagaimana bisa anggarannya digelontorkan ke sana semua, yang lain lupa. Boleh dibangun di sana, tetapi tolong di wilayah-wilayah lain itu juga dibangun. Bukan total ke sana supaya terjadi tahun ini, tidak begitu. Memindahkan ibu kota itu mungkin memerlukan 25 tahun. Atau mungkin lebih, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan ditekankan, wah ini harus jadi tahun ini. Tidak begitu. Karena keuangan dari kas negara kita tidak cukup. Kekayaan kita, kas negara kita tidak mencukupi untuk itu. Nah, terus selanjutnya, dulu ada wacana presiden 3 periode, saya menolak total itu. 2 periode udah cukup, jadi seorang presiden udah cukup. Udah cukup, karena kita semua ini bukan pejuang dari negeri ini. Yang berjuang untuk kemerdekaan negeri ini rata-rata sudah mati. Jadi kita itu cuma anak cucu yang menjaga negeri ini. Jangan mengklaim negeri ini punya saya. Saya yang berhak jadi pemimpin negeri selamanya, enggak. Kita ini hanya anak cucu dari para pejuang. Tidak berhak mengklaim pendiri negeri ini. Itu. Jadi presiden 2 periode sudah cukup. Jangan seperti di Cina, jangan seperti di Rusia yang bisa sekian periode. 2 periode sudah cukup. Kenapa kok hanya 2 periode? Supaya kalau korupsi nanti sudah nggak menjabat lagi bisa diusut. Tapi kalau menjabat terus ya nggak bisa diusut. Kalau masih jabat, siapa yang bisa ngusut? Yang mau ngusut ditangkap gitu. Jadi kenapa hanya 2 periode? Supaya kalau korupsi nanti kalau sudah nggak menjabat bisa diusut. Pejabat berikutnya yang punya wewenang untuk mengusut itu. Tapi kalau dia yang menjabat, ya siapa yang mau mengusut? Dia lagi. Akhirnya kalau korupsi tidak bisa, ada yang bisa mengusutnya. Jadi cukup presiden itu 2 periode. Ini sudah bagus. Wacana perpanjangan masa jabatan presiden, itu saya tolak juga. Ngapain presiden diperpanjang segala? Semua ada rutenya, undang-undangnya presiden masa habis jabatannya tanggal 20 Oktober selesai. Ganti. Gitu. Kalau kurang kaya ya jadi pedagang, kalau kurang kaya jadi pengusaha. Bukan menjadi presiden lagi, kan begitu Pak. Jadi banyak sekali wacana-wacana. Oke lah, dulu Presiden Jokowi bagus. Tetapi sekarang sudah mau habis masa jabatannya, ya terima. Apalagi kemarin ada keluar undangan, wah pasukan berani mati Jokowi. Mengundang berapa ribu orang? 20.000 orang mau datang ke Tubruk. Ngapain berani mati Jokowi? Yang dibela banyak gitu loh. Siapa yang mau bunuh Jokowi? Siapa yang mau memukuli Jokowi? Nggak ada. Jokowi jadi presiden aman-aman aja. Istananya nggak ada yang ngelemparin batu. Jadi ngapain pasukan berani mati? Lucu. Jadi kita orang jadi berani hidup, jangan berani mati. Lucu gitu. Jadi lucu. Ngapain jadi pasukan berani mati? Atau undangannya sembarang disebar, saya juga nggak tahu. Tapi undangan itu sungguh membingungkan. Ngapain ada pasukan berani mati dukung Jokowi yang sudah mau habis masa jabatannya? Tinggal sebulan depan selesai gitu. Serah terima jabatan ya sudah.
habis masa jabatannya. Jadi ya harus ganti titik sesuai dengan undang-undang yang berlaku 5 tahun ya sudah ganti. Jadi saya menduga jangan-jangan itu sebuah keadaan di mana setelah kumpul massa di sini akan terjadi dekret atau biar terjadi chaos. Nanti akan terjadi chaos begini-begini, akhirnya bisa perpanjangan masa kekuasaan dan lain-lain. Akhirnya jadi suudon. Jadi hal buruk yang kita ada di sini. Nah ternyata yang diundang nggak ada. Alhamdulillah ternyata yang diundang nggak datang. Sudah pukul 2, undangannya jam 2. Tidak ada mereka. Jadi itu ternyata hanya sebuah selebaran hoax atau sebuah selebaran yang memang tidak ditanggapi oleh penduduk. Jadi ternyata simpatisan berani matinya tadi omong kosong doang. Jadi sebetulnya banyak sekali hal-hal yang terjadi sebuah kesalahan. Apalagi kemarin itu ada sebuah kalimat di media sosial di mana ada kalimat di mana KPK tidak berhak mengusut Kaisang yang menggunakan pesawat pribadi. Lucu gitu loh. Masa takut? Ini lucu gitu loh. Bagaimana bisa KPK tidak berani mengusut itu? Ya usut-usut aja, kalau memang dia tidak melakukan kesalahan ya nggak apa-apa gitu kan. Ya kenapa takut diusut? Kalau saya mau diusut KPK, usut aja, tangkap aja gitu kan. Misalnya saya gitu. Jadi ngapain? KPK takut dibentuk oleh negara, takut kepada seseorang, kan lucu. Jadi banyak sekali hal-hal yang sebetulnya tidak pantas terjadi di negeri ini, terjadi di negeri ini. Kemarin masalah pemilu, Prabowo menang. Oke, Prabowo menang. Seharusnya di masing-masing kantor KPU itu ditempelkan berita pendapatan suara itu per lembar sampai dari daerah sampai tingkat pusat. Misalnya di Solo, di KPU daerahnya, ya kecamatan ini Ganjar dapat berapa, ini di seluruh Indonesia, sehingga penduduk dapat mengkoreksi sebetulnya suaranya si Gibran sama Prabowo segitu itu benar nggak? Lah kita nggak bisa koreksi, taunya cuma kesimpulan aja. Oh, Prabowo 50 sekian persen, Ganjar sekian persen, Anies sekian persen. Tetapi tidak ada laporan koran di mana kita disuruh percaya. Nggak usah pakai pemilu lah kalau gitu, dibuat aja kesimpulannya sekian. Cuman memang sudah terjadi itu. Cuman ke depan, tolong setiap pemilu masing-masing KPU dibuatkan laporan koran lengkap. Daerah dapil mana dapat suara berapa, tidak harus lihat di internet per klik ya, susah gitu. Bagaimana seluruh Indonesia kita klik agak sampai ya waktunya. Itu. Terus juga kalau ada pengajuan komplain kepada hasil pemilu, jangan dibatasi waktunya hanya seminggu. Batasi ya 3 bulan supaya pengumpulan data dan fakta itu bisa lama, bisa lengkap. Mau komplain hasil pemilu, waktunya cuma 1 minggu atau 2 hari. Dapat berkas dari mana gitu? Ya paling nggak 3 bulan, pelantikannya hanya masih Oktober, ngapain komplainnya harus 2 hari? Komplainnya yang lama sehingga pengumpulan data tadi bisa akurat. Itu seperti itu. Ngapain? Bagaimana bisa hanya 2 hari ngumpulin data se-Indonesia? Ya nggak bisa gitu. Ini banyak sekali kelemahan dari undang-undang kita. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan semuanya, rupanya cuaca juga makin panas ya. Untuk rekan-rekan yang mau orasi mungkin masih ada lagi atau cukup? Masih ada yang orasi atau cukup? Baik teman-teman, kalau untuk rekan-rekan yang mau orasi sudah cukup, sebentar lagi kita akan menutup acara ini bersama-sama. Saya mohon untuk rekan-rekan yang duduk, kita ada sesi untuk membacakan konvensi amanat rakyat secara bersama-sama. Ya, ayo disegerakan supaya kita menyelesaikan kegiatan kita. Yuk teman-teman.
ada satu sesi lagi supaya tidak terlewat. Kita harus berkomitmen dari awal, ya. Baik rekan-rekan, ini ada semacam selebaran atau agitasi dari persepakatan hasil konvensi kita. Mohon untuk dipegang masing-masing. Ya, mohon dipegang masing-masing. Saya tidak meminta untuk menirukan atau membacanya, tetapi saya mohon untuk diresapi. Bahwa ada beberapa poin dari Konvensi Amanat Penderitaan Rakyat ini yang diputuskan. Sekali lagi, dari beberapa peristiwa rekan-rekan kita yang selama ini berjuang, baik di forum-forum maupun berjuang di lapangan. Yang terakhir kita juga tahu sampai larut malam mereka memperjuangkan kebenaran untuk kebaikan negara kesatuan Republik Indonesia. Walaupun kemarin sempat berbenturan dengan aparat, ya. Tapi mau gimana lagi, kalau memang untuk melakukan suatu hal yang baik, apapun bisa diterjang. Baik rekan-rekan, saya akan membacakan, saya memohon untuk tidak meminta teman-teman membaca bersama, tapi untuk diresapi. Ini rangkuman yang kami susun untuk menjadi evaluasi hari ini, dan kemudian kita sama-sama berharap semoga acara konvensi ini bisa berlanjut dalam kurun waktu minimal 1 tahun sebagai bentuk evaluasi pemerintahan yang ke depan, karena apapun yang terjadi hari ini, kurangnya kontrol dan pengawasan dari berbagai pihak, sehingga semuanya menjadi tidak baik-baik saja. Baik, saya akan membacakan. Konvensi Amanat Penderitaan Rakyat memutuskan: 1. Mendesak Jokowi untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden sebelum masa akhir jabatannya, sebagai bentuk pertanggungjawabannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang sudah memberikan pengaruh buruk terhadap lembaga-lembaga negara, mengakibatkan matinya demokrasi, buruknya citra penegakan hukum, pengaruh ketidaknetralan TNI dan Polri. Berikut adanya indikasi maupun kesempatan untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme pada masa akhir jabatannya. Betul? Kedua, menuntut dan mendesak dibubarkannya Kabinet Menteri Jokowi, di mana kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasa abai dan tidak membela kepentingan rakyat. Betul? Ketiga, menuntut dan mendesak pemerintahan Jokowi untuk menyelesaikan hutang-hutang negara yang menjadi beban rakyat Indonesia, termasuk menjadi beban kita. Betul? Ini yang membuat miris anak kandung Republik ketika sebuah kekuasaan meninggalkan hutang yang kemudian tanggung jawabnya diberikan oleh anak bangsa. 4. Menuntut dan mendesak Jokowi sebagai penguasa tunggal untuk bertanggung jawab, mengembalikan marwah demokrasi dan supremasi hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945. 5. Menuntut dan mendesak lembaga penegak hukum untuk melakukan dan menindaklanjuti dugaan tindak korupsi sebagai proses hukum yang berkelanjutan terhadap keluarga Jokowi beserta kroni-kroninya. Sepakat? 6. Barisan Bela NKRI mengutuk keras segala bentuk pembelaan terhadap penguasa oligarki. Sepakat? 7. Barisan Bela NKRI bersepakat menjaga ketertiban dan keamanan bangsa serta berkomitmen menuntaskan agenda
Agenda Reformasi 1998. Demikian hasil keputusan Konferensi Rakyat disampaikan Jakarta 22 September 2024. Terima kasih. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Foto, kirim foto, kirim foto sepeda. Sekarang kirim foto ke Polda. Merdeka! Merdeka! Penjara masuk penjara. Coba rame-rame dong. Jangan takut. Nah, ini foto yang dari kita mana? Mana yang fotonya Mahmud? Fotonya Mahmud. Foto kita gimana? Yang kiri Biasa nggak kelihatan dia. kirim foto sepeda.